Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kepada Tuhan, sholawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelas PAI 4A, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Dan saya juga akan memaparkan pendapat saya mengenai analisis dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntunan perubahan zaman. Monitoring kebijakan pendidikan berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan, sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada. Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, basic social research, yakni penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja ilmiah. Yang kedua, technical social research, penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya. Yang ketiga, policy research, yakni harus menghasilkan kebijakan publik. Yang keempat, komprehensif, yakni penelitian kebijakan ini harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya. Adapun 9 model monitoring yang biasa dilakukan yaitu Goal Oriented Evaluation Model, yang kedua Goal Free Evaluation Model, yang ketiga Formative Summative Evaluation Model, yang keempat Continuous Evaluation Model, yang kelima Responsive Evaluation Model, kemudian yang keenam CIPP Evaluation Model, kemudian yang ketujuh CSEUCLA Evaluation Model, kemudian Study of Evaluation University of California at Los Angeles, kemudian Discrepancy Evaluation Model. Adapun aktor yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi pendidikan terdiri dari aktor formal yaitu administrator, pembuat, dan pelaksana kebijakan, serta aktor non-formal yang terdiri dari media massa, partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, dan tokoh perorangan. Problema-problema yang dihadapi dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan diantaranya tujuan pendidikan kurang jelas, kemudian perkembangan masyarakat begitu cepat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Yang ketiga, tidak jelasnya masalah, sumber masalah, dan gejala masalahnya. Yang keempat, terkaitnya antara masalah satu dengan yang kelima, subjektifnya masalah kebijakan. Kemudian adapun yang terakhir, pendapat saya mengenai analisis kebijakan pada monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan ini, di mana pada monitoring kebijakan ini mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan, sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya pendidikan yang ada.
Baik, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.